di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan selalu setia menolong dan membimbing kami. Malam hari ini kami rindu belajar dari firman-Mu. Tuhan, mari kuduskan berkati kami, sehingga kami dapat diberkati di dalam firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami. Biarlah Tuhan kuduskan berkati sehingga berbicara dengan kuasa-Mu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita dari Mazmur pasal 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, Mazmur ini dituliskan oleh Daud, dan di dalam masa mudanya Daud punya pengalaman sebagai gembala. Dia sudah mengerti, memahami pekerjaan gembala itu apa dan bagaimana, apa yang harus dihadapi. Dan sekarang dia menempatkan dirinya sebagai domba, di mana Tuhan adalah sebagai penggembala atas hidupnya. Bapak Ibu, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu adalah pengakuan iman tentang apa? Pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud. Hal pertama yang dikatakan adalah apa? Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Bersama dengan Tuhan, memang Tuhan tidak akan berjanji akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita ingini di dalam hidup kita. Tetapi ketika Tuhan berkata, ketika Daud berkata takkan kekurangan aku, itu adalah suatu keyakinan bahwa Tuhan menyediakan, memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan di dalam hidupnya demi kebaikan hidupnya. Tuhan tidak akan pernah berjanji untuk memberikan kita segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan mencukupkan. Tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan di dalam hidup kita. Hal itu dijelaskan di dalam ayat yang kedua, dikatakan apa? Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Bagi seekor domba, rumput dan air itulah kebutuhan yang paling utama demi kelangsungan hidupnya, demi kesehatan hidupnya. Maka Tuhan sebagai gembala kita, Dia akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita yang paling utama, makanan, pemeliharaan atas hidup kita. Tuhan berjanji bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta di dalam hidupnya. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagaimana kita memenuhi kehidupan kita. Membaringkan di padang rumput dan menuntun ke air yang tenang sebagai sumber hidup kita. Tuhan akan menjadi pemelihara atas hidup kita. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Gembala, dia mengerti mana rute terbaik menuntun domba supaya menuju pada rumput dan air yang tenang, sehingga apa? Jauh dari bahaya pemangsa yang mungkin mengancam hidup para domba-dombanya. Nah, demikian juga Tuhan sebagai gembala kita, Dia tahu bagaimana menuntun, membimbing kita hidup yang benar dalam hidup kita. Hidup yang benar dalam hidup kita itu merujuk kepada pola hidup yang benar, etika moral yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada jalan kebenaran. Maka di dalam kebenarannya melalui firman-Nya Tuhan menuntun kita bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berbicara itu mengenai etika yang benar dalam hidup kita, Tuhan tahu bagaimana membimbing kita jauh dari bahaya
cahaya di dalam hidup kita. Dan di dalam penuntunannya, ia menyegarkan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita di dalam hidup kita. Maka sebenarnya ketika kita menyerahkan, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka sukacita itu tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Sekalipun banyak mungkin pergumulan, tetapi ketika kita membiarkan hidup kita dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, maka hidup kita akan tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang berikutnya, Daud katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Ya, ini dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu menakutkan, begitu menyedihkan, begitu mengerikan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di sana, maka tidak ada satu hal pun yang kita takutkan. Karena apa? Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita ini. Maka bersama dengan Tuhan, hal yang kita takutkan itu tidak menakutkan lagi. Karena ada penghiburan, ada kekuatan dari Tuhan. Maka sekalipun ada bahaya di dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah berjanji menghilangkan masalah dari hidup kita. Tetapi satu yang pasti, sekalipun masalah itu pasti ada dalam hidup kita, satu hal yang kita pegang adalah apa? Tuhan juga pasti akan menolong, menghibur dan membimbing kita, karena kita adalah dombanya dan Dia adalah gembala kita. Kemudian berikutnya dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Artinya apa? Tuhan menolong kita di dalam bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengancam hidup kita. Dia menjadi pembela, Dia menjadi penolong, Dia menjadi penghibur, Dia menjadi penyedia segala apa yang kita butuhkan. Mungkin ada hal-hal yang membahayakan di dalam hidup kita, mengancam hidup kita. Tetapi Tuhan ada di sana memberikan pertolongan. Tuhan ada di sana memberikan penghiburan. Tuhan ada di sana memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan ada di sana memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidup. Kebajikan, kemurahan, itu apa? Hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang menguntungkan dalam hidup kita. Itu senantiasa akan bersama dengan kita oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang menyertai kita dalam hidup kita seumur hidup kita. Artinya apa? Tuhan itu setia, Tuhan itu loyal kepada kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam perjalanan hidup kita seumur hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan sebagai gembala kita. Itulah janji Tuhan bagi kita di tengah-tengah banyaknya pergumulan, banyaknya masalah, banyaknya tantangan yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Tuhan menuntun langkah kita, ketika kita membiarkan Tuhan membimbing hidup kita, ketika kita berjalan di dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, maka jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan jalan keluar dari Tuhan di dalam hidup kita, itu Tuhan yang katakan. Sehingga apa? Hidup kita penuh dengan sukacita di dalam hidup kita. Berdiam diri di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, itu bisa kita artikan sekali di dalam apa? Hidup kita yang penuh sukacita, hidup kita yang penuh dengan berkat Tuhan, hidup kita yang penuh merasakan sukacita dan hadirat Tuhan di dalam baitnya, di dalam rumahnya. Itu ketika kita membiarkan hidup kita dituntun, digembalakan, dan kita mengikuti Tuhan sebagai pemilik dan pemimpin, sebagai pemelihara hidup kita. Maka ketakutan-ketakutan yang kita alami sekarang kita akan dimampukan oleh karena apa? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka
Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Serahkan semuanya kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu, Dia yang memelihara kita. Karena apa? Kita ini miliknya, dan Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh Tuhan menolong kami di dalam pergumulan kami, menghibur kami di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami, memberikan kami jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus untuk masalah kami pada saat ini, virus yang terus melanda kami, membuat kami tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa beribadah dengan baik. Oleh karena itu kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami ini, memulihkan keadaan kami, sehingga kami dapat kembali kepada aktivitas kami sehari-hari. Kami menyerahkan saudara kami yang bekerja sebagai anggota tim medis, sebagai aparat keamanan yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan di depan. Kiranya kuasa Tuhan yang melindungi mereka, menjaga hidup dan kesehatan mereka, sehingga mereka tetap terlindungi dari virus-virus itu, sehingga mereka juga penuh sukacita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu di dalam pergumulan kami. Biarlah senantiasa damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu senantiasa tercurah atas hidup mereka. Pada akhirnya kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan yang terus memelihara kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.